Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al-aqidah wal akhlaq fil fasli sabi' wa fasli dars asani ma'al Ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan belajar kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih akan belajar tentang salah satu asma Allah yang ada dalam Asmaul Husna, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus pada belajar Al-Adl dan Al-Hayyu, ya anak-anak sekalian. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, Pak Mabrur ingin memberikan penguatan tentang rencana pembelajaran kita nanti, sekaligus merupakan harapan, di mana setelah pembelajaran ini Pak Mabrur berharap kepada kalian agar kalian mampu menjelaskan arti dari Al-Adl dan Al-Hayyu. Kemudian bisa mendiskusikan ayat Al-Quran sebagai dalil naklinya, ya anak-anak ya. Kemudian bisa memberikan contoh bukti tentang Al-Adl dan Al-Hayyunya Allah, sekaligus mampu mengimplementasikan keteladanan dari Al-Adl dan Al-Hayyu. Oleh karena itu Pak Mabrur mengemas dalam sebuah tujuan pembelajaran, di mana anak-anak nanti bisa memahami arti dengan jelas tentang Al-Adl dan Al-Hayyu, memahami ayat Al-Quran tentang Al-Adl dan Al-Hayyu, kemudian mengidentifikasi contoh atau bukti kebenaran Al-Adl dan Al-Hayyu, dan sekaligus menghubungkan contoh tersebut dengan fenomena kontekstual. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Mabrur ingin menyampaikan ada beberapa gambar di depan kalian. Itu ada gambar timbangan atau neraca, simbol keadilan, ya, simbol keadilan. Ada bencana, ada tsunami, banjir besar, dan semuanya. Apa kira-kira hubungannya antara gambar-gambar itu dengan materi yang akan kita bahas ini? Adakah kaitannya? Adakah hubungannya? Tolong dikaitkan, kira-kira apa? Nyambungnya di mana gitu ya. Anak sekalian, langsung saja kita masuk pada materi utama, yaitu tentang menggali makna tentang Al-Adl. Al-Adl itu adalah bagian atau salah satu asma Allah, sifat Allah yang ada di Asmaul Husna, di mana Al-Adl adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian Maha Adil. Anak-anak sekalian, adil itu tidak berarti sama, ya. Adil dalam pengertian akidah akhlak itu adalah sebuah keputusan Allah yang segala sesuatunya ada pada Allah. Adilnya bagaimana atau bentuknya seperti apa, nanti akan kita tunjukkan pada pembahasan lanjutannya. Sekali lagi, adil belum tentu sama. Kalau kalian pernah bermain-main dengan adik atau kakak kalian, kalau mama papa memberikan kue, maka harusnya dibagi sama rata, yang menurut asumsi kalian bahwa itu adalah keadilan. Tapi ingatlah bahwa adil itu tidak selalu sama. Anak-anak sekalian, marilah kita amati dan kita renungkan dalil nakli yang ada dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebuah ayat Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang pun atau barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Itu adalah sebagian dari ayat yang Pak Mabrur kutip untuk menguatkan bahwa Allah itu Maha Adil. Anak-anak sekalian, contohnya apa sih kalau Allah itu Maha Adil? Nah, ini lihat di slide ini Pak Mabrur memberikan beberapa gambar dan ulasan. Ada contoh-contoh. Yang pertama, Pak, kok ada tanah longsor? Iya, memang tanah longsor itu bukti bahwa Allah itu Maha Adil. Pasti ada hikmahnya. Ada keberuntungan, ada banjir bandang, ada kesuksesan, ada kemenangan, dan ada kehormatan, serta ada beberapa contoh lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya karena saking banyaknya. Semuanya itu adalah Maha Adilnya Allah. Ringkasnya begini, kalau orang itu melakukan kebaikan kemudian diberi pahala, maka itu berarti bukti bahwa Allah itu Maha Adil. Kalau ada orang melakukan kejahatan kemudian dia ditangkap dan dimasukkan penjara, itu juga menunjukkan Maha Adilnya Allah. Jadi kalau orang itu berbuat dosa kemudian disiksa dan dimasukkan di neraka, itu bukti bahwa Allah itu Maha Adil. Oleh karena itu banjir bandang, tanah longsor, dan semuanya itu wajib kita renungkan. Kira-kira Maha Adilnya Allah itu di mana? Apa kira-kira yang melatar belakangi timbulnya Allah itu Maha Adil sehingga diwujudkan dalam bentuk bencana misalnya? Itu adalah wajib kita renungkan, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan lantas tidak semata-mata menyalahkan Allah, bukan. Itu adalah semata-mata bukti bahwa Maha Adilnya Allah itu ada di sana. Kalau kalian mau berusaha berdoa kepada Allah terus diberi, maka itu adalah Maha Adilnya Allah. Kalau misalnya ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi belum berhasil, tapi dibalik ke belum berhasilannya itu pasti ada hikmah, dan itu juga merupakan tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, demikianlah bukti bahwa Allah itu memang betul-betul Maha Adil yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka macam keadaan atau fenomena. Terus cara kita meneladani sifat adilnya Allah bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita harus berlaku jujur dan berkata benar. Supaya apa? Perlakuan jujur kita dan kebenaran perkataan kita itu betul-betul membawa dampak yang positif. Dan itu merupakan bukti bahwa Allah itu memang betul-betul Maha Adil kepada hambanya. Kemudian menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik, dengan jujur, dengan adil. Bisa berbicara dengan penuh kejujuran, tanpa munafik, tanpa pura-pura, bersikap adil dan seimbang dalam memutuskan suatu urusan. Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun kadang-kadang memang ada kita jumpai fenomena seperti ini di masyarakat, tapi janganlah itu yang kita cari. Sadarlah bahwa sekalipun kita tidak diketahui oleh orang lain ketidakadilan yang kita lakukan, tapi ketahuilah bahwa ketidakadilan yang kita lakukan pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat tentang Al-Adil bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan keadilan Allah. Betapapun hebatnya manusia tidak mungkin mampu mempengaruhi keadilan Allah. Betapapun canggihnya teknologi manusia tidak mungkin mampu mempengaruhi keadilan Allah. Dan sadarlah bahwa tidak ada seorang atau sesuatu pun yang mampu menghalangi kehendak Allah sebagai bentuk keadilannya.
Anak-anak sekalian, lanjutannya adalah mari kita amati juga ada perahu berlayar di samudra, ada limpahan ikan, ada air mineral, ada sinar matahari yang cerah, ada pemandangan yang indah. Kira-kira apa yang ada di benak kalian ketika mengamati gambar-gambar ini? Tetapi sebelumnya kita sudah memberikan pengantar bahwa kita akan belajar tentang Al-Hayyu. Maka marilah kita kaitkan gambar-gambar tersebut dengan salah satu asma Allah yang ada di Asmaul Husna yang berupa Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah nama Allah yang menunjuk kepada pengertian maha hidup. Ini menurut akal sehat kita. Secara akliyah saja bahwa Allah itu memang betul-betul Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup. Bagaimana tidak maha hidup sedangkan kita sendiri itu hidup. Alam semesta itu dihuni makhluk hidup. Kalau misalnya Allah tidak hidup, terus siapa yang menghidupkan? Itu secara akliyah. Secara nakliyah, dalil nakli itu bisa kita lihat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu betul-betul benar-benar pertanda bahwa itu merupakan kekuasaan dari Allah bagi orang yang mau mendengarkan atau mengambil pelajaran dari peristiwa atau kejadian tersebut. Anak-anak sekalian, demikian contoh atau bukti Al-Hayyu atau bahwa Allah itu maha hidup, ya. Bukti atau dalil nakli bahwa Allah itu adalah Al-Hayyu. Selanjutnya ada beberapa contoh yang menguatkan pemahaman kita kepada Allah itu Al-Hayyu atau zat yang maha hidup. Yang pertama ada aneka macam buah-buahan, ada air mineral, ada air bersih, ada kekayaan laut, ada hewan ternak, ada sinar matahari, ada udara yang sejuk, tanah yang subur, dan ada kesehatan. Serta masih ada banyak lagi contoh-contoh bukti bahwa Allah itu betul-betul zat yang maha hidup, yang mampu menghidupkan apapun yang Ia kehendaki. Anak-anak sekalian, cara meneladani sifat Al-Hayyu bisa dilakukan dengan cara bermacam-macam. Di antaranya adalah berusaha menghidupkan hati yang dengan cara selalu berzikir kepada Allah. Nah, hati itu sendiri seperti benda-benda yang lain. Artinya ada yang mati dan ada yang hidup. Yang dimaksud hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengingat kepada penciptanya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia dalam proses melakukan sesuatu selalu beriringan dengan ingatannya kepada Allah. Dia mau makan, ingat kepada Allah yang memberikan rezeki. Dia mandi juga ingat kepada Allah yang memberikan air. Dia mau tidur, dia juga ingat Allah tentang kemahakuasaannya Allah. Sehingga dia selalu berzikir kepadanya. Dia mau sholat apalagi selalu ingat kepada Allah, dan mau beraktivitas apapun selalu ingat Allah. Tapi hati yang mati adalah kebalikannya. Diberi nasihat apapun, kalau hatinya sudah mati, maka dia tidak mampu merespon. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah satu dari kesyukuran kita kepadanya, maka salah satu diantaranya adalah memanfaatkan karunia berupa waktu. Kemudian bisa juga dengan cara menghiasi hati dengan akhlakul karimah. Bisa juga dengan selalu berusaha menebar kebaikan, menyenangkan orang lain, berperilaku yang baik, yang selalu menjanjikan kesenangan kepada orang-orang lain, senantiasa hidup dan saling tolong-menolong kepada sesama manusia. Anak-anak sekalian, dari uraian singkat bisa disimpulkan bahwa hendaknya kita senantiasa menebar kebaikan. Sebagai keteladanan kita atau cara kita meneladani terhadap Al-Hayyunya Allah,
Hendaknya kita hidup saling tolong menolong kepada sesama. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan Allah akan menolong hambanya selama ia mau menolong sesamanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia mau menolong kepada saudaranya. Anak-anak sekalian, ada ayat Al-Quran yang bisa menginspirasi kita dan harus kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini merupakan investasi kita tentang kebaikan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan atau sesuatu yang kita nafkahkan, kita berikan dari harga kita itu untuk kepentingan agama Allah, bagaikan benih yang kita tabur, sehingga setiap benih itu memunculkan atau menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 100 biji, ya, mi'atu habbah. Dan Allah masih akan membalas, melipat gandakan balasan kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya dengan balasan yang tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah adalah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Anak sekalian, di akhir pembelajaran kita, Pak Muru ingin kalian lebih bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sebagai penguatan, tolong Pak Mahfud tunjukkan bukti kebenaran bahwa Allah itu betul-betul bersifat Al-Hayyu. Nah, tolong kalian berpikir dan gunakan pikiran Anda, pikiran anak-anak sekalian untuk memikirkan hal yang positif dan dikaitkan dengan Al-Hayyunya Allah. Sekali lagi, tunjukkan bukti bahwa Allah itu memang betul-betul zat yang maha Al-Hayyu, yaitu maha hidup. Alhamdulillah anak-anak, sesi ini bisa lewat kesempatan ini kita bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengantarkan kepada kesuksesan kita di masa yang akan datang. Naktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husni timamikum. Ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.